Nah, ini prediksi atau rencana? Pendukung Anies Baswedan gimana? Pendukung Ganjar gimana? Kalian? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk ke konten jangan lupa disclaimernya dulu. Jangan lupa ya, tanggal 28 November tahun 2023 kita akan geruduk Kemenkes. Kita akan datangi Kemenkes untuk menyampaikan aspirasi. Kita menolak penyebaran nyamuk yang berwolbachia ya, nyamuk yang direkayasa itu, nyamuk rekayasa, karena wolbachia sebetulnya nggak masuk ke Aedes aegypti, tapi ini dipaksa untuk masuk. Ada apa? Nah, ini nggak mungkin nggak ada apa-apanya, dan itu kita akan datangi. Jangan lupa ya, catat hari, tanggal, jam, dan tempatnya. Selasa 28 November jam 10 pagi di Kemenkes, kantor Kemenkes. Oke? Oke guys, sekarang kita masuk ke konten. Oke? Konten kita guys kali ini adalah tentang pernyataan Hendro Priyono yang memprediksi lewat kacamata intelijen. Katanya yang menang Pilpres satu putaran itu pasangan Prabowo Gibran. Dengan keadaan yang seperti ini, gue tuh boleh dong ya bertanya, kan intelijen nih. Gue nanya, ini sebetulnya prediksi atau rencana? Ayo, prediksi atau rencana? Kalau ini prediksi, ya kan kalimatnya Pak Hendro Priyono, prediksi. Tapi bisa juga rencana, karena melihat ada ini digunakan, ini dipakai, ini dipakai, ini dipakai. Nah, kita dengerin sama-sama, kita analisa bersama pernyataannya Bapak Hendro Priyono ya guys ya. Kita analisa bersama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Perkiraan saya dari kacamata intelijen. Perkiraan dari kacamata intelijen. Intelijen ini luar biasa sayang. Dia perspektifnya lebih luas. Dia melihat dari sosok capres cawapresnya, kendaraan politiknya, fasilitas yang mereka miliki, uangnya, pengaruhnya di rakyat gimana, caranya memberi pengaruh. Luas intelijen. Intelijen ini luas banget. Kacamata intelijen banyak, hal-hal yang kecil akan diperhatikan. Yang jadi pertanyaan gue, nih pasangan yang lain sudah siap belum ngelihat ini, menganalisa ini juga dengan analisa intelijen dong. Walaupun gue orang sipil, tapi gue belajar tentang intelijen. Lanjut. Jadi bukan dari survei ilmiah seperti halnya pada umumnya. Bayangin, bukan survei ilmiah. Karena kalau survei cuma ke orang-orang, dan itu ya kita tahu lah, bisa juga ada terjadi dugaan rekayasa hasil survei. Ada itu. Tapi ini dari kacamata intelijen sayang. Lanjut. Tapi dari pengamatan saya,
Intelijen biasa lihatnya di lapangan. Selain Intelijen, sekali lagi ya, intelijen biasa lihatnya di lapangan. Banyak yang dilihat sama intelijen, banyak. Sampai fasilitas yang dimiliki oleh capres cawapres ini, itu mereka bisa menggunakan fasilitas apa aja, itu dilihat. Apakah aparat keamanan bisa digunakan, apakah benar-benar netral, ataukah ASN, macam-macam. Kekuatan uang, bisa dilihat, bukan dari survei ilmiah aja ini. Ini guys, kalau menurut gue ini ya kalian yang cerdas. Ini sebetulnya prediksi atau rencana. Ayo. Dari analisa ilmiah. Di lapangan itu saya melihat konsepnya lebih tertata dengan baik. Konsepnya lebih tertata. Ini konsep programnya. Kalau program Gibran aja ngomong nggak bisa lancar ya konsepnya cuma masalah kartu-kartu. Ini konsep dari kacamata apa? Konsep pemenangan suara, konsep sistem. Kan pemilu ini dengan sistem digital. Apakah dari situ konsepnya? Luas loh ini, luas. Guys, waspada. Yaitu mesin politik yang digelar itu semakin mantap. Nih, kata-kata mesin politik yang digelar semakin mantap. Mesin itu kan ada komponen-komponen. Bahasanya Pak Hendro nih. Mesin itu ada komponen. Nah, komponen mesinnya Prabowo Gibran ini di mana? Ada di Jokowi mungkin, ada di kekuatan aparatur negara mungkin, kekuatan oligarki uang di belakangnya mungkin, banyak. Kekuatan bagaimana mengatur sistem pemilu mungkin, ngopi mungkin. Kalian asik-asikan cuman kampanye, hati-hati. Dan cepat sekali kemantapan itu. Nah, yang cepat sekali kemantapannya. Ini bahasanya Pak Hendro. Makasih Pak Hendro, ini ilmu intelijen. Iya. Saya juga menganalisa kalimat Pak Hendro ini dengan cara intelijen versi saya, tapi Pak, ya hebatan Bapak lah. Saya bisa salah, Pak. Lanjut. Golkar dan Demokrat. Itu digelar sebagai mesin yang nanti akan bergerak di lapangan. Tapi ada lagi yang bertanggung jawab terhadap manuver seperti kampanye-kampanye, itu dilengkapi dengan sistem administrasi, logistik. Administrasi. Partai politik itu mesin juga. Demokrat sama Golkar tadi disebut. Tapi ini loh, administrasi, logistik. Nih kalian kan harus ngelihat ini, jangan kosongan ngelihat ini. Ya, apa yang dimaksud administrasi? Apakah ASN di situ? Aparat keamanan apakah di situ? Ini ada banyak kemungkinan. Ya kan? Kemarin kan ada tuh ya, dugaan-dugaan seperti itu. Terus masalah sistem pemilu disurvei aja gimana, ya kan? Ayo, gua ngajak semuanya untuk berpikir intelijen ini. Kita harus berpikir intelijen. Ini keren Pak Hendro ini ngasih pelajaran. Keuangan yang keuangan ya kan, benar. Siapa sponsornya, ya kan? Keuangan juga dilihat ini. Lanjut. Sangat bagus, yaitu Partai Gerindra, dan itu bergerak sesuai dengan arahan yang pasti, sasarannya pasti. Arahan yang pasti, yang ngarahin siapa aja target sasarannya. Wah, keren. Keren loh. Tim Prabowo Gibran ini keren. Hendro Priyono ngomong gini keren. Ini pelajaran buat kita. Babe dukung, bukan dukung, ini buat pelajaran. Kalian yang cuma asik-asik, cuma kampanye-kampanye, kalian lihat ini. Dari kacamata intelijen, kata beliau. Makanya cerdas dikit jadi rakyat. Itu strateginya saya lihat, mungkin strategi sasarannya satu putaran. Strategi sasarannya satu putaran. Lu lihat no. Sasaran 2 putaran, kalau sampai 2 putaran, mereka juga sudah punya konsep. Ayo. Gila, target utama satu putaran, tapi kalau 2 putaran mereka udah siap. Dari kacamata intelijen, ingat ya, ini bukan dari pengamat politik, dari intelijen. Beda cara pandang intelijen sama cara pandang
pengamat politik beda. Itu pahami kalian. Lanjut. Yaitu mesin cadangan. Mesin cadangan. Kata-kata mesin cadangan itu bisa kemana-mana loh guys. Waduh, ini keren. Lanjut. Mesin politik cadangan yang disiapkan adalah PAN, Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Itu mesin politiknya. Yang lainnya? Ini semua yang nanti siap menampung masa atau pemilihnya Anies Baswedan. Udah disebut lo Anies Baswedan. Anies Baswedan lo ini. Anies Baswedan disebut. Pendukung Anies diem aja. Hati-hati, gua pesenin hati-hati. Putaran dengan asumsi Anies Baswedan kalah, sehingga 2 putaran mereka akan masuk semua ke sini. Anies Baswedan dibilang kalah di 1 putaran, di putaran pertama. Ayo, sehingga pendukungnya Anies Baswedan yang kalah di putaran pertama akan masuk ke Prabowo sama Gibran. Ayo lu. Wow. Lanjut. Tidak mungkin ke Gama. Itu analisa saya. Iya. Jadi kalau menurut perkiraan intelijen ini hari, dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, Prabowo Gibran akan menang. Tuh, ini prediksi atau rencana. Itu ngomongnya dia dengan kacamata intelijen. Oke? Dan kalian tahu film The Simpsons? Ya, itu kan beberapa kali film The Simpsons itu memang suka kayak memprediksi gitu. Kalian masih udah tahu. Nah, ada satu cuplikan kartun The Simpsons, tapi ini ditulis Presiden Indonesia 2024 oleh orang-orang ya, gue nggak tahu. Apakah ini juga termasuk rencana atau prediksi? Ayo, ini ada di The Simpsons loh. Nah ini, ya kan, ya kalau ngelihat yang pakai baju begitu di antara capres cawapres yang ada sekarang, menurut kalian siapa? Nah ini prediksi atau rencana? Pendukung Anies Baswedan gimana? Pendukung Ganjar gimana? Kalian pakai intelijen yang cerdas. Menurut kalian gimana guys? Gua pamit dulu deh. Ini cuma sebagai bahan renungan buat kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini prediksi atau rencana guys? Serius gua nanya, ini prediksi atau rencana? Perkiraan saya dari kacamata intelijen. Jadi bukan dari survei ilmiah seperti halnya pada umumnya, tapi dari pengamatan saya. Intelijen biasa lihatnya di lapangan, selain dari analisa ilmiah. Di lapangan itu saya melihat konsepnya lebih tertata dengan baik, yaitu mesin politik yang digelar itu semakin mantap dan cepat sekali kemantapan itu. Golkar dan Demokrat itu digelar sebagai mesin yang nanti akan bergerak di lapangan, tapi ada lagi yang bertanggung jawab terhadap manuver seperti kampanye-kampanye, itu dilengkapi dengan sistem administrasi, logistik, keuangan yang sangat bagus, yaitu Partai Gerindra, dan itu bergerak sesuai dengan arahan yang pasti, sasarannya pasti. Itu strateginya saya lihat mungkin strategi sasarannya 1 putaran. Sasaran 2 putaran, kalau sampai 2 putaran, mereka juga sudah punya konsep, yaitu mesin cadangan. Mesin politik cadangan yang disiapkan adalah PAN, Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Ini semua yang nanti siap menampung masa atau pemilihnya Anies Baswedan 2 putaran. Dengan asumsi Anies Baswedan kalah, sehingga 2 putaran mereka akan masuk semua ke sini. Tidak mungkin ke Gama. Itu analisa saya. Jadi kalau menurut perkiraan intelijen ini hari,
Dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, Prabowo, Gibran akan menang. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.